Hello everyone, welcome back again. So, kali ini kita akan update market cryptocurrency dan juga kita akan membahas dua informasi. Pertama, kita akan membahas alt season. Yang kedua, kita akan membahas dari sisi gelap bursa Max Global. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa, gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, kali ini ada dua informasi yang akan gue sampaikan kepada kalian. Pertama, kita akan membahas mengenai musim altcoin yang telah dimulai. Biasanya dengan musim altcoin telah dimulai, muncullah beberapa spekulatif yang semakin tinggi di kalangan komunitas cryptocurrency ataupun para pelaku pasar. Namun sering sekali gue mengingatkan, ketika kalian membeli meme coin, jangan pernah menahannya dalam jangka panjang. Dan gue berbicara seperti demikian bukan tanpa data dan juga fakta. Karena pada dasarnya, sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini, lebih dari 7.000 meme coin yang telah mati. Dan mengenai pembahasan dari sisi gelap Max Global, bukan berarti di sini gue akan menyebarkan berita fun. Karena baru-baru ini ada salah satu studi kasus dari salah seorang user dari bursa Max Global. Menurut salah satu pengakuan dari user Max Global, dia telah menginvestasikan dananya sekitar 300-an US dollar. Telah berhasil melipat gandakan uangnya dari 300-an US dollar menjadi 14 ribuan US dollar. Namun entah berantah, salah satu bursa tersebut nampaknya tidak senang dengan salah seorang investor yang telah berhasil melipat gandakan uangnya, sehingga pada akhirnya bursa Max Global telah membekukan asetnya. Ini tentunya sangat mengerikan sekali, jadi buat kalian sebagai user dari Max Global, diharapkan berhati-hati dengan adanya sebuah kejadian ataupun studi kasus dari salah seorang user Max Global yang tidak profesional. Dan tanpa mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua, so di sini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu, walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk join ke dalam Telegram group, untuk linknya sudah gue sertakan di deskripsi. Oke, seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya, kali ini kita akan update mengenai kondisi market cryptocurrency hari ini. Apakah hari ini sedang terjadi kenaikan atau sedang dalam tahap koreksi? Melihat kondisi market cryptocurrency hari ini, nampaknya sedang terjadi kenaikan sekitar 0,6% dari total market cap secara keseluruhan. Dan kali ini total market cap di dalam industri cryptocurrency berada di kisaran 1,77 triliun US dollar. Walaupun total market cap sedang terjadi kenaikan sekitar 0,6%, tetapi melihat kondisi market cryptocurrency nampaknya masih dalam fase berkonsolidasi. Untuk Bitcoin sedang terjadi kenaikan sekitar 0,4% dan berada di kisaran harga 42.903-an US dollar. Tetapi untuk Ethereum sedang terjadi penurunan sekitar 0,2%. Ada BNB sedang terjadi koreksi sekitar 0,8%. Solana sedang terjadi kenaikan 1,2%. Tetapi melihat secara rata-rata beberapa altcoin, lebih banyak beberapa altcoin yang sedang terjadi koreksi hari ini dibandingkan dengan beberapa altcoin yang sedang terjadi kenaikan. Oke, untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa, so gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama, kali ini kita akan membahas mengenai memasuki musim altcoin ataupun alt season. Namun menurut gua sendiri, ini belum memasuki 100% di musim altcoin ataupun alt season. Hanya saja kita baru memasuki pra-musim altcoin. Tetapi setidaknya dengan indikator yang berada di kisaran 76%, ini merupakan salah satu pertanda musim altcoin akan segera dimulai. Dan diperkuatnya musim altcoin akan segera dimulai, di sini kita bisa menyaksikan dari 50 performa terbaik selama musim lalu sekitar 90 hari yang lalu. Pertama tentunya di sini ada ORDI, salah satu token yang ada di dalam protokolnya Bitcoin BRC20 yang telah mengalami kenaikan di atas 2000-an persen. Kedua ada SEI sekitar 637-an persen. Yang ketiga Injective. Yang keempat Solana, ICP, Avalanche, IMX, SUI, dan beberapa altcoin lainnya. Berbeda dengan salah satu raja cryptocurrency ataupun Bitcoin yang hanya mengalami kenaikan sekitar 46, sekian persen dalam 3 bulan terakhir. Di sini pun telah dijelaskan kembali jika 75% dari 50 koin teratas berkinerja lebih baik daripada Bitcoin selama musim lalu atau selama 90 hari terakhir. Dan ini adalah musim altcoin tidak termasuk dari 50 koin teratas setelah stablecoin seperti Tether USDT, DAI, USDC, dan lain sebagainya. Walaupun dari 50 koin teratas telah berkinerja cukup baik selama 3 bulan terakhir, tetapi secara fakta yang telah terjadi kali ini,
kondisi market cryptocurrency masih dalam koreksi. Dan untuk informasi berikutnya, kali ini kita akan membahas bahwa ada lebih dari 7 ribuan meme coin yang telah mati sejak 2014. Dan ini adalah salah satu fakta mengapa gua sering sekali mengingatkan kepada kalian ketika kalian membeli salah satu meme coin, jangan pernah menahannya dalam jangka panjang. Terkecuali kalian melakukan investasi ke dalam meme coin hanya sekedar memanfaatkan momentum ataupun hit and run. Jadi menurut salah satu akun X dari Coindex Indonesia, lebih dari 50% kripto mati sejak 2014. Dan tentunya dari 50% lebih tersebut yang telah mati dari beberapa altcoin telah didominasi oleh meme coin. Dan studi dari CoinGecko menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari seluruh kripto telah mati dari lebih dari 24.000 cryptocurrency yang telah terdaftar di dalam CoinGecko sejak tahun 2014. Dan sebanyak 14.039 koin diantaranya telah mati. Sebagian besar kripto yang telah mati berasal dari proyek-proyek yang diluncurkan selama lonjakan market tahun 2020 hingga 2021. Dan 7.530-an cryptocurrency dari periode tersebut telah mati, menyumbang sebanyak 53,6% dari total cryptocurrency yang telah mati di dalam CoinGecko. Jadi sudah cukup jelas sekali, selama periode tahun 2020 hingga 2021, lebih dari 7.500-an cryptocurrency telah mati dalam periode tersebut. Dan bahkan secara presentasinya telah menyumbangkan sebanyak 53,6% dari total cryptocurrency yang ada di dalam CoinGecko. Dan tentunya 7.530-an cryptocurrency yang telah mati dalam periode tersebut telah didominasi oleh sektor meme coin. Jadi gua harap buat kalian yang sering untuk melakukan investasi di dalam sektor meme, silahkan dipertimbangkan kembali jika kalian ingin menahannya dalam jangka panjang. Dan untuk informasi yang terakhir, kita akan membahas sisi gelap dari Bursa Max Global. Karena ada salah satu user dari Bursa Max Global yang baru saja telah kehilangan dana sekitar 14 ribuan US dollar. Maxi Exchange telah mencuri hampir 14 ribuan dolar dari saya, dan inilah caranya. Setelah gua baca beberapa informasi ataupun tweet dari salah seorang tersebut, nampaknya Bursa Max Global ini benar-benar melakukan dengan sengaja. Menurut pengakuan salah seorang user tersebut, saya telah memiliki akun di Max lebih dari 3 tahun terakhir, di mana saya memiliki beberapa kepemilikan kecil, dan kembali pada bulan November tahun 2023. Lalu saya memulai perdagangan berjangka ataupun futures di dalam akun, dan berdagang dengan sangat aman, dimulai hanya dengan 300-an US dollar. Dan dengan salah seorang investor terus mengembangkannya menjadi lebih dari 14 ribuan US dollar dalam kurun waktu hampir 2 bulan. Namun ternyata salah satu bursa Max tersebut tidak menyukai dengan salah seorang yang telah berhasil melipat gandakan uangnya dari 300-an US dollar menjadi 14 ribuan US dollar. Lalu pada tanggal 27 Desember, salah satu posisi saya di CUSDT telah ditutup dengan PNL sebesar 1.748%. Tetapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, saya menginvestasikan margin yang sangat kecil ke dalam perdagangan yang merupakan jumlah dolar yang begitu kecil pada saat perdagangan ini ditutup. Dan tepat setelah Maxi ini melawan saya. Jadi open posisi terakhir yang telah didapatkan oleh salah seorang investor tersebut, dia telah melakukan trading futures dari koin CUSDT dengan leverage 20 kali. Walaupun secara presentatif yang telah didapatkan oleh salah seorang tersebut, yakni sekitar 1.700%. Tetapi dia hanya menggunakan margin yang cukup kecil. Dan setelah kejadian itulah Bursa Max Global telah memainkan peran pentingnya. Jadi setelah dia menutup dengan kenaikan 1.748% dari SEI per USDT, salah seorang investor tersebut mulai membuka open posisi di dalam salah satu koin Illuvium per USDT. Dan setelah dia melakukan open posisi, dia pun sangat ingat dengan adanya beberapa pemberitahuan muncul tentang berita-berita fund Max Global di dalam platform X. Namun salah seorang investor tersebut tetap melakukan open posisi dan tidak menghiraukan dengan adanya berita-berita negatif tentang Bursa Max Global. Dan setelah menghubungi dukungan pelanggan, mereka meminta video untuk membuka kunci akun saya. Dan saya segera mengirimkan video itu. Setelah itu saya menerima email yang menyatakan bahwa akun saya terkunci selama 60 hari. Dan saya tidak dapat melakukan apapun, bahkan dengan posisi yang sedang aktif. Nah, jadi setelah kejadian dari dia membuka open posisi Illuvium per USDT, disitulah Bursa Max Global mulai melakukan permainannya dengan cara membekukan aset dari salah seorang user Max Global
dan membekukan asetnya selama 60 hari ke depan. Dengan adanya sebuah pemberitahuan seperti demikian, salah seorang user tersebut langsung mengirimi email kepada tim support bursa Max Global. Karena pada saat akunnya dibekukan secara tiba-tiba, salah seorang user tersebut masih melakukan open posisi yang sedang aktif. Kemudian saya tidak dapat melakukan lindung nilai terhadap posisi saya yang masih aktif, seperti mengurangi margin ataupun melakukan apapun. Dan saya meminta dukungan pelanggan agar mereka membatasi penarikan, tetapi setidaknya mengizinkan saya untuk berdagang, sehingga saya dapat mencegah saldo saya dilikuidasi. Jadi setelah salah seorang tersebut dibekukan asetnya oleh Max Global, dia tidak bisa melakukan apapun, terutama mengenai perlindungan nilai yang masih dalam open posisi. Dan salah seorang tersebut telah meminta dukungan terhadap tim support dari Max Global agar mereka hanya membekukan ataupun membatasi dari aktivitas seperti withdrawal. Tetapi setidaknya Max Global masih tetap mengizinkan salah seorang investor tersebut untuk melakukan trading ataupun perdagangan agar salah seorang user tersebut masih dapat mencegah saldo dan juga terjadi likuidasi. Namun ternyata pihak Max Global tidak pernah menanggapi akan hal itu. Sekalipun salah seorang user telah mengirimkan beberapa email terhadap tim support Max Global. Dan bahkan fenomena ini sangatlah tidak profesional yang telah dilakukan oleh Max Global terhadap usernya. Jadi setelah semua memohon, mereka memberi saya waktu hanya 30 menit. Dan hanya untuk DCA menjadi pasangan yang sudah memiliki posisi aktif saja. Dan ini adalah aktivitas yang sangat mencurigakan. Dukungan pelanggan yang sama tidak dapat melakukan apapun untuk menghilangkan pengendalian dan juga risiko bodoh yang dapat membuat saya melakukan DCA secara tiba-tiba. Jadi dengan salah seorang user tersebut dengan terus-menerus mengirimkan email terhadap tim support dari Max Global, pada akhirnya tim support dari Max Global telah membalas email tersebut, tetapi hanya memberikan waktu sekitar 30 menit. Dan itu pun bukan berarti untuk menutup open posisi yang masih aktif ataupun yang sedang berlangsung, tetapi di sini Max Global hanya mengizinkan terhadap usernya untuk melakukan dollar cost averaging terhadap beberapa open posisi yang masih aktif. Dan itu merupakan salah satu aktivitas yang sangat mencurigakan dan tentunya merugikan terhadap usernya. Dan bahkan dia juga merupakan salah seorang yang memiliki kontribusi terhadap Max Global. Karena menurut beliau, lucunya saya dulu adalah pengagum pertukaran dan juga banyak teman saya yang bergabung untuk berdagang. Dan lebih dari 10 rujukan aktif, tetapi mereka tidak memiliki empati terhadap saya. Padahal yang salah adalah saya mendapat untung. Jadi ini merupakan salah satu kontributor terhadap salah seorang user karena telah berhasil mendapatkan referral ataupun rujukan lebih dari 10 orang. Tetapi bursa Max Global tidak memiliki empati terhadap si user yang telah mendapatkan 10 rujukan dengan adanya kontribusi terhadap bursa Max Global. Dan tepat pada tanggal 3 Januari, seperti yang diharapkan, seluruh akun berjangka saya dilikuidasi dengan menghilangkan lebih dari 11 ribuan dolar. Dan sisanya dipotong biaya harian karena saya tidak diizinkan untuk melakukan lindung nilai terhadap posisi saya. Dan masih ada saldo sebesar 600-an US dollar di dalam spot market yang tidak dapat diperdagangkan dan ditarik karena pembatasan. Nah, jadi kalian bayangkan, bermodalkan 300-an US dollar dan salah seorang tersebut telah berhasil melipat gandakan uangnya menjadi hampir 14 ribuan US dollar. Namun pada saat melakukan aktif berdagang di dalam market futures, akun salah seorang user tersebut telah dibekukan secara tiba-tiba. Dan salah satu hal yang paling memilukan, salah seorang investor tersebut telah kehilangan uangnya sebesar 11 ribuan US dollar. Dan tentu itu merupakan salah satu ketidakprofesionalan dari salah satu bursa Max Global. Walaupun saldo dari salah satu user tersebut masih ada sekitar 600-an US dollar, tetapi tidak bisa digunakan dan juga tidak bisa ditarik. Nah, jadi lebih kurangnya seperti inilah mengenai pengalaman buruk dari salah seorang user bursa Max Global yang telah berhasil melipat gandakan uangnya dari 300-an US dollar menjadi 14 ribuan US dollar, walaupun pada akhirnya salah satu user tersebut harus merelakan uangnya hilang atas ketidakprofesionalannya dari bursa Max Global. Oke, mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian mengenai updatean terbaru mengenai musim altcoin dan juga sisi gelap bursa Max Global. Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. Oke, sampai jumpa. Saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.